Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasina Nisa Fitri dari Prodi Pendidikan Ekonomi Kelas A. Di sini saya akan menjawab soal yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Cynthia Anissa Rahman Putri, SPD MPDE, selaku dosen mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Yang pertama yaitu jelaskanlah menurut pendapat Anda perbedaan pasar oligopoli, pasar monopoli, dan pasar monopolistik. Pasar oligopoli yaitu pasar yang hanya terdiri atas beberapa penjual untuk barang tertentu, sehingga antara penjual yang satu dengan lainnya bisa memengaruhi harga. Pasar monopoli yaitu pasar yang terjadi apabila seluruh penawaran terhadap sejenis barang pada pasar dikuasai oleh penjual tertentu. Selanjutnya itu pasar monopolistik, yaitu suatu struktur yang di dalamnya terdapat banyak produsen yang menjual produk yang sama, tetapi dengan berbagai variasi. Jadi perbedaan di antara pasar oligopoli, pasar monopolistik, dan pasar monopoli yaitu jika pasar monopoli dikuasai oleh seorang penjual, namun jika oligopoli satu penjual dengan lainnya memenuhi harga, dan pasar monopolistik barang yang sama namun dengan variasi yang berbeda. 2. Jelaskanlah menurut pendapat Anda tentang perilaku konsumen dan perilaku produsen. Perilaku konsumen adalah sebuah studi psikologis yang mempelajari perilaku individu atau organisasi terhadap sebuah produk. Studi ini bertujuan untuk memahami motivasi konsumen dalam mengambil keputusan terhadap suatu produk tersebut. Perilaku konsumen biasanya dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor pribadi, faktor psikologis, dan faktor sosial. 1. Faktor pribadi yaitu faktor pribadi merupakan minat pendapat seseorang sebagai konsumen. Secara khusus, faktor ini juga dapat dipengaruhi oleh demografi seperti usia, jenis kelamin, budaya, profesi, latar belakang, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan respon dan sikap individu terhadap konten pemasaranmu dan kebutuhan pribadi sebagai seorang konsumen. Yang ketiga, faktor sosial yaitu faktor sosial meliputi yaitu pengaruh lingkungan, pengaruh media sosial, kelas sosial, pendapatan, tingkat pendidikan, dan lain-lainnya. Adapun tipe-tipe perilaku konsumen. Perilaku konsumen dikelompokkan menjadi 5 tipe, yaitu 1. Konsumen yang loyal, 2. Konsumen yang impulsif, 3. Konsumen yang suka tawar-menawar, 4. Konsumen yang hanya melihat-lihat, dan 5. Konsumen berdasarkan kebutuhannya. Selanjutnya itu produsen. Secara umum, perilaku produsen yaitu kegiatan yang dilakukan produsen untuk menambah atau menciptakan nilai guna suatu produk dengan tujuan memenuhi kebutuhan konsumen, meraih keuntungan, atau menjaga kontinuitas produk. Menurut KBBI, perilaku produsen adalah tanggapan atau reaksi produsen sebagai penghasil barang yang merupakan kegiatan untuk menambah manfaat barang yang dihasilkannya. Sedangkan menurut para ahli, yaitu menurut Ahmad Syafi, mendefinisikan perilaku produsen sebagai kemampuan dalam menggunakan sumber daya untuk menghasilkan, mengelola, atau menyediakan barang ataupun jasa yang akan memberikan nilai kepada konsumennya. Menurut Mintarsih Rahayu, memandang perilaku produsen dari 3 hal penting, yaitu menentukan berapa dan dalam kombinasi bagaimana faktor-faktor produksi digunakan, berapa output yang akan diproduksi, dan berapa harga output yang akan dijual. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku produsen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Adapun manfaat perilaku produsen, yaitu 1. Membantu produsen mengoptimalkan sumber daya yang dibutuhkan dalam produksi. Yang kedua, yaitu membantu produsen mengelola faktor-faktor produksi. Yang ketiga, yaitu membantu produsen menentukan harga input dan outputnya. Yang ketiga yaitu jelaskan menurut pendapat Anda apa itu pasar persaingan sempurna. Persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, kedua pihak tidak dapat mempengaruhi harga, karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri.
Selain itu, para pelaku ekonomi di pasar persaingan sempurna juga sama-sama telah mengetahui kondisi dan memiliki informasi yang terkait dengan pasar. Tidak ada campur tangan dari pemerintah dalam pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna juga disebut-sebut sebagai jenis pasar paling ideal. Dianggap mampu menjamin terwujudnya efisiensi pasar. Selain jumlah pembeli dan penjualnya yang banyak, produk yang dijual di pasar persaingan sempurna adalah bersifat homogen. Adapun 6 ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang ke-1, jumlah pembeli dan penjual banyak. Yang kedua, barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Yang ketiga, faktor produksi bebas bergerak. Yang keempat, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Yang kelima, pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Yang keenam, produsen bebas keluar masuk pasar. Dan yang keempat, yaitu menurut pendapat Anda, hal apa yang menyebabkan terjadinya kegagalan pasar? Jelaskan. Penyebab kegagalan pasar terjadi karena sistem harga gagal untuk menghitung semua biaya dan manfaat dalam pasar. Suatu pasar bisa dikatakan gagal jika tidak bisa memberikan jumlah yang optimal secara keseluruhan sosial. Ada dua penyebab utama kegagalan pasar, yaitu eksternalitas dan kekuatan pasar. Yang satu yaitu eksternalitas adalah dampak dari tindakan suatu pihak terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat. Contohnya yaitu limbah pabrik yang merugikan warga. Yang kedua yaitu kekuatan pasar, mengacu pada kemampuan satu pihak untuk memengaruhi pasar. Contohnya yaitu praktik kartel di pasar oligopoli. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.